Shalom. 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 Aduh. Kalau dikencengin baru responnya kencang. Kita mau memuji Tuhan ya. Tapi ini. Saya mengundang pastor dulu maju. Ada yang ingin pastor sampaikan kepada jemaat semua. Shalom jemaat. Selamat hari Pentakosta. Hari ini mulai melakukan gereja. Hari ini saudara kita kedatangan tamu istimewa, teman yang baik, teman berdoa bersama. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau saya mengatakan sesuatu yang menurut Bapak Ibu dan firman Tuhan benar, katakan amin. Oke? Iya. Kita diberkati hari ini. Amin. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan hari ini. Aminnya pelan banget. Amin. Amin. Yes. Masuk hadiratnya. Haleluya. Gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk. Hey. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, Sukacita. baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya.
Senyum depan, senyum belakang. Pak Semi yang di belakang aja begini-begini, ayo. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur, yes, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Haleluya. Wah, sudah mulai bersuka cita. Ada energi Tuhan di dalam hidup dan diri kita. Mau duduk atau berdiri? Berdiri. Kita akan memuji, melanjutkan bahwa Dia sungguh baik. Katakan ya. Lihat kiri, lihat kanan, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus selamati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Oleh karena itu Dia disebut baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit Siapa bagiku. dia? Dia Tuhan Allah bersamaku. Hancurkan. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kenanganku. Amin. Dia sungguh baik, Yes. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Luar biasa ya. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya, luar biasa. Kita lihat pelayanan hari ini sangat luar biasa. Ada beberapa pelayan-pelayan baru yang membawakan pelayanan musik hari ini. Ya, puji Tuhan, kita tepuk tangan. Ini mengencourage kita Bapak Ibu Saudara bahwa gereja ini membutuhkan pelayan-pelayan baru. Gereja ini membutuhkan generasi-generasi baru ya Pak. Jadi jangan tahan anak-anak kita, saudara, ponakan untuk melayani Tuhan. Kita tunggu next chapter. Habis ini siapa? Ada James, saya yakin James bisa. Yes, amin, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sedikit kita merenung tentang diri kita masing-masing. Kadang kita terlihat baik-baik saja. Terkadang kita terlihat rapi, senyum, tertawa ceria. Tapi pernahkah kita merasakan ke dalam hati kita yang paling dalam bahwa kita sebenarnya ada kesedihan, ada masalah, ada sesuatu yang menyakitkan, ada sesuatu yang belum terselesaikan. Kadang kita masuk gereja, kita ibadah, kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum, tapi ada yang belum selesai di dalam hidup kita. Ada yang belum terselesaikan. Kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Sekali lagi, kita butuh Yesus. Yesus ingin menyembuhkan kita. To the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift your hand, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Kita bangkit berdiri yours bersama-sama. forever. Ini penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa kita mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. There is a King. There is a King Who bore the scars of healing. There is the Son who came in grace and truth. How great How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. I'm here. So here I bow
Jesus. Come on. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours. Forever yours. I am yours, forever yours. Kita adalah milik Tuhan. Tapi apakah pernah kita menyerahkan seluruhnya kepada Dia? Saat ini mungkin kita mengandalkan kemampuan pribadi, kemampuan diri sendiri. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita datang kepada Dia. Yang Tuhan mau tuh selalu kita bersorak, Jesus, I need you. Kadang hal-hal menyakitkan membuat kita tidak mampu untuk mengatakan bahwa Jesus, I need you. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, katakan saudara. I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Hold me my anchor, Lord, when the world has fallen Why you stand beside me? give me a song in the night, Jesus. I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beautiful you find the weak and contrite heart, shoulder with burden, carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Now,
kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan hari ini, kami menyiapkan hati kami, menyiapkan ladang hati kami yang terbaik, supaya benih firman Tuhan yang akan Kau tabur bagi kami, betul-betul menjadi benih yang bertumbuh. Urapi, kuasai kami, tolong kami Tuhan, supaya dia mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap perkataan yang Kau katakan bagi kami semua, tidak lalu begitu saja. Kuasa Tuhan akan dicurahkan bagi kami semua, dan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Mampukan Tuhan untuk mengatakan apa yang Tuhan mau katakan, dan tidak mengatakan yang tidak perlu Tuhan katakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Baik, saya bersama keluarga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat indah yang diberikan kepada saya. Dan saya bersama istri dan juga anak saya, ada Silvi dan Milito. Nah hari ini sebelum saya menyampaikan firman, anak saya Silvi akan memberikan pujian. Ya, monggo duduk. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kurang semangat ya, shalom ya, shalom. Ya, pagi hari ini saya Silvi. Saya ingin menyampaikan sedikit kesaksian, sedikit saja, singkat. Beberapa waktu yang lalu saya sempat opnam. Saya nggak tahu tiba-tiba perut saya kok kram tuh kenapa ya. Akhirnya saya diopnamlah 5 hari. Ternyata saya didiagnosa itu mempunyai kista. Kistanya ada di ovarium sebelah kiri dan sudah ukurannya 4,5 cm kali 5 cm. Ya kalau kata dokter itu udah ukurannya udah sedang, sudah lumayan lah. Saya sempat kaget ya, pasti kasih tahu sama mama, nangis, sedih ya pasti karena kita perempuan ada kista tuh kan menyeramkan ya bagi perempuan gitu. Tapi di situ saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu hadir di setiap air mata, setiap doa, dan kasih-Nya itu selalu nyata dan tidak ada taranya. Meski keadaan yang saat ini saya belum pulih sepenuhnya, maka lewat lagu ini kita tahu bahwa seberat apapun yang kita hadapi, kasih Tuhan ini selalu tetap indah. Saya akan menyanyikan Sungguh Indah. Dekat
Yesus memberkati. Puji Tuhan, itu pujian yang mengantar kita pada saat pagi hari ini untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, yaitu memberi yang terbaik. Saya akan bercerita sebentar bahwa saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Jati Bening. Saya sudah 20 tahun sejak gereja itu berdiri sampai sekarang. Jadi puji Tuhan, beberapa hamba Tuhan pernah ke sana, termasuk Pak Pendeta Muksin, Pak juga Kwaswin, dan banyak juga anak-anak yang main tadi itu papanya teman-teman saya. Jadi rupanya saya sudah usianya sudah tua rupanya ya. Apakah saudara bersuka cita? Daun gori makan sapi tiap hari harus selalu happy. Nah, kan gitu kan ya. Ngambil benang dari lemari tiap hari harus senang kan gitu kan. Artinya saudara ketika kita melihat firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memberi yang terbaik. Memang nas ini berbicara tentang pengumpulan dana. Pengumpulan dana itu berbentuk materi, tidak berbentuk baju layak pakai, tidak berbentuk sepatu layak pakai, tidak berbentuk sembako. Jadi kalau nanti ketika saya berbicara tentang materi, memang firman Tuhan hari ini berbicara pengumpulan tentang apa? Materi. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, ayat 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai 15, ya saudara bisa lihat 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Tetapi di situ saya melihat ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hal yang menarik saudara, satu pertanyaan, sebagian dari kita mungkin berpikir, apa arti memberi terbaik? Terkadang kita harus mengalami pergumulan saat memberi. Apalagi kalau yang kita berikan itu adalah satu-satunya yang kita punya. Saya pernah mencobai Tuhan pada waktu saya di STBI. Kantong saya yang sebelah kiri itu saya kasih 1.000. Dan yang sebelah kanan itu 5.000, yang sebelah kiri itu 1.000. Yang 1.000 ini sebenarnya untuk persembahan. Tetapi pada waktu nyanyi persembahan, biasanya kan zaman dulu kan kalau sambil nyanyi sambil ngerogoh ya. Ya, persembahan itu sebelum nyanyi kan berdoa kan. Nah, pas berdoa itu sang ngerogoh. Dan rupanya saya salah memasukkan. Yang saya masukkan adalah 5.000. Karena 5.000 itu cita-cita saya pulang gereja saya makan nasi goreng. Ternyata ketika saya sampai di nasi goreng apa yang terjadi? Ternyata tinggal 1.000. Itulah yang sering kali terjadi. Rupanya pemberian yang terbaik itu adalah pemberian yang dipersiapkan. Pemberian yang terbaik itu memiliki arti pemberian yang paling baik. Bukan masalah jumlahnya, namun digambarkan memberi karena disertai dengan cinta dan kepada seseorang yang dicintai. Rupanya itu pemberian yang terbaik. Kalau anak-anak muda yang sekarang mungkin sedang punya pacar, pasti tidak akan pernah berhitung ketika memberikan kepada apa? Pacarnya. Pasti yang paling baik, pasti yang paling menyenangkan, pasti yang paling menarik. Mau pepatahnya saja, ke Serang beli kacamata, hanya ke seorang yang kucinta, ya kan? Pasti selalu yang terbaik. Nah oleh karena itu saudara, ketika saya melihat di sini, pemberian yang dikatakan hendaklah engkau memberi dengan sukarela, itu bukan berarti asal-asalan, tetapi pemberian yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh baik. Karena kita ingin memberikan kepada apa? Tuhan yang maha baik. Kepada kalau kita memberikan kepada seorang kekasih yang sangat baik. Adakah di antara kita memberikan kepada istri itu hitungan? Kan enggak kan Mbak ya? Atau istri ketika membuatkan kopi kepada suaminya lalu dicas 5.000 kan enggak kan? Enggak kan ya kan? Kan enggak kan? Pasti memberikan yang terbaik. Karena dia adalah seorang yang sangat kita cintai, seorang yang sangat kita kasihi. Ya. Kalau istri selalu dikasihi,
dipuji setiap hari. Badan capek sekali, istri siap mijeti. Amin toh? Ya. Ya. Iya, kalau suami selalu dipuji, dihargai setiap hari, tidak pernah diomeli, apapun yang diminta istri pasti diberi. Kalau punya rezeki, nah ya kalau punya rezeki itu masalahnya. Nah itu. Jadi kalau kita melihat di sini rupanya memberi yang terbaik itu adalah memberi dengan sukacita. Dalam bahasa Yunani rupanya memberi dengan ceria atau memberi dengan gembira. Dan sikap hati yang seperti ini bertindak dalam kondisi sesulit apapun tetap bisa memberikan pemberian yang terbaik. Dan kalau itu terjadi buat pekerjaan Tuhan di televisi ini luar biasa. Gereja ini akan menjadi satu gereja yang dasar. Karena semua jemaatnya pengen memberikan yang terbaik buat gereja ini. Amin. Angkat tangan yang ingin memberi yang terbaik buat Tuhan di gereja ini. Angkat tangan. Berkati separuh loh angkat gini. Berkati separuh loh. Tinggi-tinggi angkat tangan. Wih mantap. Nah latar belakang saudara dari ayat ini sebenarnya ini surat teguran. Teguran Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena kelambanan jemaat Korintus. Kalau saudara melihat 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai 15 itu berkata, ternyata jemaat Korintus mempunyai satu program untuk mendukung jemaat di Yerusalem, tetapi pelaksanaan tidak berjalan dengan baik, selalu tertunda dan tertunda. Sebenarnya mereka ini memiliki ide yang baik, ide yang bagus, program yang bagus, yaitu ingin mengadakan pengumpulan dana mendukung pekerjaan Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, Korintus ini memiliki ide yang bagus, tetapi ide tinggal ide. Itu kalau niat dan niati, mimpi tinggal mimpi, bulan madu hanya mimpi. Jadi tidak ada yang dikerjakan, hanya idenya. Tetapi idenya itu ditangkap oleh jemaat Makedonia. Korintus melakukan idenya yang baik, tetapi tidak mengerjakan, lamban. Tetapi Makedonia ketika mendengar ide ini, mereka langsung melakukan gerakan pengumpulan dana itu. Sehingga Paulus mengatakan, kamu jangan bikin malu, lihat no. Makedonia sudah melakukan gerakan yang luar biasa. Jangan sampai tiba waktunya pengumpulan dana itu yang aku bawa ke Yerusalem, kamu belum siap. Oleh karena itu Paulus menegur jemaat di Korintus untuk segera melakukan gerakan itu. Jangan hanya ide, jangan hanya mimpi. Ya, itu sama halnya ya. Logika tanpa logistik nggak jalan. Nah, kan gitu kan. Jadi saudara hanya ide saja. Nah kemungkinan program pelayanan kasih untuk membantu jemaat Yerusalem itu didengar jemaat Makedonia kalau saudara melihat. Yang mendasari ayat ini, Paulus takut akan malu mempermalukan jemaat Korintus tentang pengumpulan dana tersebut. Karena gerakan gereja Makedonia sudah dilakukan, tetapi di jemaat Korintus yang punya ide tidak ada gerakan. Bukan berarti mereka jemaat Korintus itu bukan berarti jemaat yang miskin, tetapi jemaat Makedonia ada jemaat yang sangat miskin sekali. Sampai Paulus berkata, aku heran di tengah keterbatasannya jemaat Makedonia ini bisa mengumpulkan lebih daripada yang diharapkan. Jadi saudara, ketika saya melihat di sini, Paulus ingin membanggakan jemaat di Korintus di hadapan jemaatan Makedonia sebenarnya. Tetapi jemaat Korintus tidak ada tindakan. Ya kalau kita lihat Korintus itu kan disertai Dimas ya. Artinya jemaat di sana bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang sangat diberkati. Namun mereka lamban di dalam melakukan membantu jemaat Yerusalem. Jemaat Yerusalem itu kan pada waktu itu karena tekanan Romawi ya, sehingga dia susah untuk bekerja. Memang dipersulit untuk bekerja. Oleh karena itu keluarga-keluarga besar yang ada di sekitar itu membuat ide untuk apa? Mendukung mereka supaya mereka tetap terpelihara. Sebenarnya seperti itu. Nah, oleh karena itu dilakukanlah pelayanan kasih ini dalam rangka membantu mereka. Nah, Paulus memberikan
perkataan kepada jemaat Korintus bahwa pemberian yang terbaiklah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, yang pertama saudara, memberi dengan kemurahan. Kalau sudah melihat ayat 6-7, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rupanya saudara, Paulus mengilustrasikan memberi dengan kemurahan. Itu seperti cara orang yang menabur. Apa yang kita persembahkan kepada Allah tidak akan hilang. Namun persembahan itu bagaikan benih yang ditabur di sebuah lahan yang subur, bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Ada dasar-dasar memberi kemurahan, yaitu menyenangkan Tuhan. Yang pertama, memberi dengan menurut kerelaan. Nah, kata kerelaan ini saya sudah katakan bukan asal-asalan. Ya, bukan pada waktu seperti kita iuran kencrengan itu ya, ngambil sesukanya saja. Rupanya tidak seperti itu. Memberi dengan kerelaan hati ini benar-benar memberi yang sudah kita pertimbangkan, persiapkan bahwa ini yang terbaik. Oleh karena itu dasar dari pemberian ini adalah kepada orang yang sangat dikasihi. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita tidak akan pernah memberi yang terjelek untuk Tuhan, tetapi yang paling terbaik. Amin. Ya. Paling terbaik. Paling terbaik itu bukan masalah jumlah, tetapi paling terbaik itu yang ini betul-betul yang berharga. Seperti pada waktu Maria memecahkan botolnya, lalu mengurapkannya kepada Yesus. Itu minyak yang sangat mahal sekali. Tetapi itulah satu-satunya yang terbaik yang dipunyai Maria, yang dia persembahkan. Namun Yudas Iskariot berbeda dengan pikiran apa yang dilakukan oleh Maria waktu itu. Seperti janda Safat yang tinggal tepung sedikit sekali. Pada waktu Elia minta, dia buatkan itu. Dan akhirnya dia persembahkan satu-satunya yang terbaik itu. Dan apa akhirnya? Dia terselesaikan persoalannya. Jadi memberi yang terbaik itu adalah memberi dengan sukacita, memberi dengan hati gembira, memberi dengan bukan dilepaskan, dipegangi ekornya. Ya, banyak kan orang yang memberi, kalau sudah memberi banyak, tetap aja dipegangnya apa? Ekornya. Tetapi ketika kita memberi buat Tuhan, percaya saja, Tuhan akan mendatangkan tingkap-tingkap langit dan membukakan berkat atas kita, sehingga memberi kerelaan itu seperti kita menabur. Amin? Cocok? Si Ucok makan ketan, pasti cocok tenan. Lalu memberi yang terbaik jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Ya, kata sedih ini berarti kurang ikhlas, kurang rela, kurang mempersiapkan diri, masih ada hal yang membebani. Dan itulah yang seringkali terjadi. Mengapa tingkap-tingkap langit tidak dibukakan, tidak dicurahkan atas kita? Karena ketika Tuhan memberikan kita berkat itu dengan sukacita. Setiap bangun pagi kita menikmati segala sesuatu dengan gratis, dengan enak. Itu seperti pada waktu perjalanan bangsa Israel. Tiap pagi bangun sudah ada mana. Tiap bangun pagi sudah ada daging. Mereka tinggal bangun dengan berkat yang baru. Bahkan pada hari Sabat jangan mengambil apa-apa. Kalau kamu ambil busuk, tapi ada yang nekat juga. Ngambil ya, akhirnya busuk. Karena Tuhan ingin apa? Berkat yang selalu baru. Dan itulah gambaran. Ketika kita melihat Tuhan memberikan dengan tidak hitungan kepada kita. Dan bahkan pemberiannya sukacita, pure. Supaya saudara dan saya merasakan berkat Tuhan. Apakah kita juga memberi dengan sedih hati? Untuk Tuhan loh ini ya. Memberi dengan sedih hati. Kalau memberi kepada saya boleh dengan sedih hati. Karena saya makannya banyak. Ya. Lalu memberi dengan penuh sukacita. Ini tidak terbendung.
Rasanya itu ketika kita melepaskan itu merasakan terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Aku sudah mengambil bagian dari yang terkecil dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini yang terkecil bagiku, mungkin bagiku ini sangat kecil, tapi bagi Tuhan itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga ketika kita masukkan itu, kita pulang dengan sukacita. Dengan hati gembira. Amin. Itu sedih ini. Amin ya. Yakini saja. Itu cara Tuhan untuk membukakan tingkap-tingkap langit. Hagai, Nabi Hagai itu hanya 2 pasal. Pasal pertama itu hanya berbicara apa? Mereka tidak diberkati karena tidak memperhatikan apa? Rumah Tuhan. Mereka membuat rumah Tuhan itu terbengkalai dengan ditumbuhi segala rumput yang tidak baik. Padahal rumah Tuhan itu adalah apa? Gambaran dari berkat jemaat, berkat dari bangsa Israel pada waktu itu. Tapi mereka membiarkan. Oleh karena itu Tuhan berkata, kamu membawa pundi-pundi banyak, tetapi kamu memasukkan seperti pada kantong yang bolong. Kamu panen gandum, ditafsir 100 liter. Waktu dipanen, separuhnya pun gak ada. Aku menahan hujan, menahan embun untuk tumbuh. Karena apa? Karena engkau membiarkan rumahku terbengkalai. Tetapi pasal 2, lihatlah sekarang, pada waktu kamu ambil bagian untuk memulai pekerjaan Tuhan, membangun kembali bait Allah. Aku bukakan tingkap-tingkap langit. Dan aku curahkan berkat atasmu secara luar biasa. Lalu ayat itu berkata, sekarang bandingkan. Bandingkan. Sekarang bandingkan, kata firman Tuhan. Pada waktu kamu tidak peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Sekarang bandingkan pada waktu kamu peduli pekerjaan Tuhan. Apa yang kamu rasakan? Itu kitab Hagai itu luar biasa. Jadi saudara, ini loh, memberi dengan yang terbaik tidak akan pernah membuat kita kecewa. Tetapi Tuhan akan memberikan yang terbaik atas hidup kita. Cocok? Tidak cocok, dicocok-cocoki. Yang kedua saudara, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Ketika kita memberi yang terbaik, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Ayat 8-9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selama-lamanya. Apa yang dimaksud Paulus? Paulus melihat potensi yang ada dalam diri kita, yang Allah akan mampukan untuk menghadapi saingan dalam dunia kerja dan usaha. Mungkinkah materi atau uang datang tanpa ada kemampuan dan keahlian, tetapi akan mungkin atau terjadi uang atau materi diperoleh karena keahlian. Jadi rupanya ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan bukan saja sedang bekerja kepada apa? Kehidupan kita. Sehingga Ulangan berkata apa? Engkau akan diberkati tempat makananmu, tempat minumanmu, dengan segala persediaan yang melimpah ruah. Dan bahkan tempat perbendaharaanmu, artinya apa? Keuanganmu pun akan melimpah ruah. Tapi cara Tuhan bukan dibuke, ya, seperti orang melempar uang biur begitu, enggak. Tetapi dengan apa? Paulus mengatakan, dengan keahlianmu yang diberikan Tuhan melebihi dari orang lain. Dengan kepintaranmu. Sehingga banyak orang Kristen kadang menjadi heran di tempat kerjanya. Kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi karena takut akan Tuhan, segala yang dikerjakan itu melebihi daripada apa? Orang lain. Mungkin saudara bisa merasa itu. Itulah berkat. Ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kebaikan. Tuhan akan melimpahkan kebajikan. Sehingga segala keahlian kita ditambah-tambahkan. Kan di luar sana itu, kalau kita punya kemampuan sama, kita nggak dipakai. Tetapi karena Tuhan, saudara pasti diberikan kemampuan lebih daripada orang yang lain. Ketika kita memberi yang terbaik itu sudah berkatnya luar biasa kan? Paulus mengatakan engkau akan ditambah-tambah berlimpah-limpah kemampuanmu sehingga engkau menjadi heran dalam pekerjaanmu. Orang lain tidak bisa mengerjakan sesuatu, tetapi karena Tuhan engkau dimampukan sehingga orang lain melihat heran akan engkau. Karena di balik semuanya itu ada Tuhan yang menolongmu. Karena apa? Karena engkau mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Allah
senantiasa mencukupkan segala sesuatu. Kata mencukupkan dalam segala sesuatu menunjukkan satu arti yang universal, luas dan tidak terbatas. Namun sesuai dengan apa yang kita perlukan. Mengapa? Karena Tuhan tidak akan mencukupkan apa yang tidak kita perlukan. Tuhan mencukupkan apa yang berguna dan apa yang penting bagi kebutuhan kita. Itu luar biasa. Jadi ketika saya melihat Paulus ini hebat sekali ketika dia memberikan pernyataan dalam firman Tuhan. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan yang terus kelebihannya bagi kita adalah kebaikan. Memang di sini Paulus tidak mengatakan tentang memberi banyak tentang materi, tetapi memberi banyak tentang kebaikan. Karena materi tanpa kebaikan, apa yang terjadi? Amburadul, ya. Jadi jangan bilang ketika kita banyak materi itu berkat. Itu juga bisa bencana. Di luar sana orang yang banyak materi, lalu nikah lagi, ya bencana bagi keluarga. Jadi Paulus mengatakan di sini, materi tanpa kebaikan itu akan membinasakan kita. Makanya Paulus mengatakan, engkau akan dianugerahkan kebajikan. Melalui kebaikan itulah engkau akan ambil sesuatu yang indah dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Melalui kebaikan itulah kita tidak akan sulit mempersembahkan buat Tuhan. Melalui kebaikan itulah hati kita mudah terangsang, telinga kita mudah mendengar, perasaan kita mudah tersentuh, dan tangan kita mudah bergerak. Karena kebaikan itu, kita ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Suatu kali ada Pak Boy. Pak Boy itu panjangannya Boymin, panggilannya Boy. Ya. Dia punya kebun kelapa itu luas, ada 1000 batang. Dan kelapanya sudah tua. Lalu dia panggil tukang kelapa. Pak, saya ingin jual kelapa. Oh boleh Pak Boymin. Tetapi 1 batang kelapa itu harus ada upahnya kalau manjat. Upahnya 1. Lalu Pak Boymin berhitung. Wah kalau begitu saya harus memberikan 1000 kelapa kepada tukang panjat ini. Kalau kali 5.000, wah dah 5 juta. Lalu Pak Boymin, enggak jadi. Saya panjat sendiri saja. Wah, dia panjat sendiri. 1 pohon berhasil dipanjat. Tapi ketika dia melihat ke bawah, dia ketakutan. Lalu mulai dia berdoa. Tuhan, kalau saya turun dan tidak jatuh ke tanah, saya berikan separuh dari hasil kelapa ini buat Tuhan. Wah, Tuhan di surga gede-gede. Wah, luar biasa. Boy gitu. Lalu setelah itu dia berhasil sampai separuh batang. Dia turun lagi. Dia berkata, Tuhan, tadi salah. Bukan 50, tetapi 30%. Wah, Tuhan berkata, enggak apa-apa, yang penting kebahagiaan. Ya. Lalu turun lagi, set. Kira-kira tinggal 2 meter. Dia berkata lagi, Tuhan, tadi salah. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, 10%. Wah, masih apa lagu Boy? Kata Tuhan begitu ya. 10%. Lalu dia turun lagi, kira-kira tinggal 1 meter. Dia berpikir. Lalu dia loncat. Dan dia guling-guling ke tanah. Lalu dia berkata, Tuhan, saya jatuh, tidak jadi ngasih. Ini kan pintar ini kan. Ya. Nah banyak orang pengen kebaikan Tuhan, tetapi tidak pernah mengerti apa yang harus dilakukan untuk Tuhan. Banyak orang hanya menuntut Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita ke gereja hanya mencari tangan Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Banyak orang ke gereja mencari mujizatnya Tuhan melalui tangannya, tetapi tidak mencari wajah Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Disitulah kita akan menemukan kebaikan Tuhan. Di mana kebaikan Tuhan ada dalam diri kita, kita akan diberkati. Amin. Di mana kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, saudara dimanapun akan menjadi orang yang diberkati. Jangan cari tangan Tuhan. Orang yang sembuh akan sakit lagi. Orang yang dibangkitkan dari mati akan mati lagi. Tetapi kebaikan Tuhan akan selama-lamanya ada dalam diri kita. Oleh karena itu, kecaplah kebaikan Tuhan itu. Amin. Cocok? Cocok tidak cocok, dicocok-cocok. Ini namanya si ucok makan ketan. Pasti cocok tenang. Lalu yang ketiga. Yang ketiga bukan yang terakhir ya. Kalau orang baptis kan 3 ya. Yang ketiga. Orang percaya hidupnya selalu dimodali oleh Allah. Amin. Orang percaya jangan takut. Hidupnya dimodali oleh Tuhan.
Kalau sudah melihat ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Allah menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena itu dalam kitab Malaki berkata, bawalah segala persembahan dan perpuluhanku kepadamu, padaku. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Bahkan sampai di situ firman Tuhan mengatakan, kalau tidak percaya, ujilah aku. Berikan keberanian untuk memberikan kepada Tuhan. Tuhan akan berani bertindak untuk kita. Apa yang dikatakan Abraham? Tuhan mengatakan kepada Abraham, ketika dia berani mempersembahkan Iskak. Saudara pernah marah kepada anak, itu mbak peso, woi kurang ajar gue nak patah ini gue nak itu, tak matiin kamu, pernah? Tapi sudah bayangkan, pada waktu Iskak ditidurkan di tengah pembakaran, peso dicabut, nempel di sini. Berat nggak bagi seorang ayah itu? Berat banget. Tetapi itulah keberanian Abraham yang tidak memikirkan apapun yang diminta Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan minta, saya berani lakukan ini. Dan akhirnya Tuhan berkata, stop Abraham, cukup. Aku sudah tahu sekarang. Aku sudah tahu iman. Dan firman Tuhan itu mengatakan, siapa yang mengutuk kamu, akan aku kutuk. Siapa yang memberkati kamu, akan aku berkati. Itu hanya berlaku pada Abraham. Dan Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Karena keberanian, ketaatannya kepada Tuhan. Amin. Jangan berkatnya mau, taatnya nggak mau. Ini repot. Ya. Banyak orang itu berkatnya mau, setianya nggak mau. Ya, ke gereja Senin Kemis, wah bagus Senin dan Kemis kan. Ya. Artinya ke gereja juga kadang males-malesan. Bagaimana kita akan mendapatkan berkat? Keberanian saudara di dalam memutuskan untuk Tuhan memberi yang terbaik. Keberanian Tuhan juga akan dinyatakan untuk memberkati saudara. Jadi saya melihat di sini, mengapa Paulus mengatakan hal ini? Siapa yang menghabiskan modal tanpa menambah modal dapat dipastikan terjadi masalah kebangkrutan. Tetapi siapa yang terus menambah modal akan terus mendapatkan penghasilan yang berlipat ganda. Siapa yang ingin diberkati dengan berlimpah, tambahilah terus modal yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan mengambil modal yang diberikan Allah kepada kita. 10% modal yang kita harus kembalikan kepada Tuhan sebagai benih yang kita tabur. Ya kalau diambil semua ya kita nggak nanam dong ya Pak ya. Ya punya 100 diambil semua ya nggak nanam. Punya benih 1 kintal semua dimakan ya nggak nanam. Makanya 10% taburlah itu untuk pekerjaan Tuhan. Dari 10% itu menghasilkan banyak hal. Satu benih cabai kalau ditanam itu bisa menghasilkan hampir 200 buah cabai. Karena saya penanam cabai ya. Saya senang nanam-nanam ya. Banyak sekali. Nah oleh karena itu ketika kita melihat di sini, setiap hari Minggu, bulan Allah memberikan berkat bagi kita dengan jumlah yang bervariasi. Tetapi berapa yang kita tanam buat Allah? Kalau kita tidak menanamnya kembali, jangan harap kita akan selalu panen. Jangan harap kita akan selalu panen. Jadi ini tantangan, ini membuka satu rahasia kehidupan yang diberkati Tuhan adalah apakah saudara mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktunya boleh, semuanya boleh, tetapi juga materinya pun harus kita persembahkan buat Tuhan. Yang dimaksud Paulus, Allah telah menyediakan benih bagi kamu dan akan melipat gandakan. Dari satu benih bisa menghasilkan ratusan dan bahkan ribuan benih. Apalagi kalau kita menabur benih yang banyak. Kita tidak dapat hitung tetapi hanya berkata berlimpah-limpah. Jadi Amsal mengatakan barang siapa yang menghemat secara luar biasa dia akan kekurangan. Tapi barang siapa yang menabur dia akan diberkati dengan tuaian yang banyak-banyak. Amin. Apakah saudara ingin menuai berkat Allah yang luar biasa? Taburlah. Naburlah dalam gereja ini sebaik mungkin.
Dan kali tengah saudara menabur untuk gereja ini, saya percaya tidak ada yang sia-sia. Gereja ini akan diberkati. Saudara harus, saya selalu berdoa dalam gereja saya, Tuhan jadikan gereja saya ini gereja yang besar supaya memikirkan pekerjaan-pekerjaan besar. Amin. Amin ini kurang serius. Amin. Itu ya. Harus seperti itu. Dan itu dimulai dari jemaat-jemaat Tuhan yang berani. Yang keempat, ya cepat ya. Yang keempat. Ya. Pemberian yang menjadi berkat bagi pekerjaan Allah. Kalau sudah ayat 12 sampai ayat terakhir, saya bacakan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukurlah kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Lalu yang terakhir saudara, pemberian yang menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Ayat ini akhirnya ditutup dengan satu pernyataan yang menarik. Apa yang ditabur oleh jemaat Makedonia, apa yang ditabur oleh jemaat Korintus, dan akhirnya itu sampai kepada Yerusalem, jemaat Yerusalem, mereka bersuka cita. Mereka akhirnya mendoakan jemaat di Korintus, mendoakan jemaat di Makedonia. Mereka merasakan betapa luar biasa apa yang sudah mereka berikan. Ya seperti saudara, ketika saudara gereja ini mulai membuka pekerjaan Tuhan di mana-mana, itu menjadi satu hal yang menarik. Gereja ini juga didoakan oleh jemaat Tuhan yang ada di sana. Amin. Hamba Tuhannya juga didoakan. Ya saya punya 5 cabang. Dan saya selalu berkata, tambah lagi. Mengapa? Supaya kita banyak didoakan. Ya, supaya kita banyak didoakan. Saya juga banyak didoakan oleh hamba-hamba Tuhan di cabang-cabang saya. Jadi saudara, inilah yang dialami. Ketika komitmen mendukung itu dilakukan oleh Korintus, jemaat di Yerusalem mendapat berkat secara materi, tetapi jemaat di Makedonia dan jemaat di Korintus mendapatkan doa yang sangat luar biasa. Pemberian jemaat Korintus telah mencukupkan orang percaya di Yerusalem. Begitu bersukacitanya jemaat Yerusalem sehingga bisa membangkitkan rasa syukur yang luar biasa atas mereka. Pemberian jemaat Korintus membangkitkan ketaatan jemaat di Yerusalem. Dampak yang sangat indah. Karena apa yang dilakukan oleh Korintus itu akhirnya membuat jemaat Yerusalem yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan persoalan di dalam kehidupannya, karena memang dikondisikan pemerintah pada waktu, tapi mereka punya iman yang luar biasa. Ini dampak yang luar biasa. Jemaat Korintus begitu merindukan jemaat Yerusalem, begitu merindukan jemaat Korintus, dan mereka senantiasa mendoakan jemaat Korintus. Inilah hasil kerja dari kasih karunia Allah yang tidak terkatakan, sehingga semua menjadi indah dan menyenangkan. Akhirnya pelayan kasih itu membuat orang-orang Yahudi dan Yunani bersatu. Pelayanan tersebutlah telah meruntuhkan tembok pemisahan dan menjadikan tembok persatuan. Ini ketika kita memberi yang terbaik, segala suatu kebaikan akan terjadi di dalam hidup kita. Di dalam kedudukan belum tentu ada kebahagiaan. Di dalam materi yang melimpah belum tentu ada kebahagiaan. Tetapi di dalam rasa syukur karena menikmati kebaikan Tuhan, disitulah ada kebahagiaan. Di dalam persoalan pun juga, semua persoalan, semua manusia pasti punya persoalan. Tingginya langit, tingginya gunung, ada puncaknya. Dalamnya laut, ada dasarnya. Setiap masalah pasti ada ujungnya. Jadi jangan pernah takut dengan masalah. Selama kita ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan, kebaikan Tuhan akan melimpah atas kita.
Jadi siapkah kita diberkati? Beranilah untuk menaati firman Tuhan. Dalam hal memberi, janji Tuhan pasti akan dinyatakan. Keirian naik merpati. Cukup sekian, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan beri bersama-sama. Mari kita beri bersama-sama. Pujian ini menjadi satu pujian komitmen. Pujian doa buat saya dan saudara. Pujian yang akan meluluhluntuhkan hati egois kita. Mungkin sekarang ini begitu banyak kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan berikan solusi. Berilah yang terbaik. Tuhan akan menangguhkan yang terbaik dalam hidupmu. Silakan pujian akan dinyanyikan sambil sudah berdoa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah hari ini firman Tuhan betul-betul menyentuh saudara? Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan sebelum saudara memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah bermimpi tingkap-tangkap langit akan dibukakan kepada saudara sebelum saudara punya komitmen, punya hati untuk memberi yang terbaik dengan Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang setia. Kalau saudara ingin diberkati, silakan saudara angkat tangan. Puji Tuhan. Silakan saudara angkat tangan, jangan ragu. Kalau saudara ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan, angkat tanganmu, jangan ragu-ragu. Dan kalau sekarang ini saudara datang dengan penuh beban berat, ada persoalan, ingin dilepaskan, angkat tanganmu pula. Puji Tuhan. Angkat tanganmu dan terus angkat tanganmu. Pendeta Moksin akan berdoakan setiap anak-anak Tuhan yang angkat tangan. Silakan Pak. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
di surga sekarang, kami tahu bahwa seluruh berkat itu berasal dari Tuhan. Kami terkadang ingin supaya semuanya berasal dari kami, dan kami memegang erat-erat apa yang telah Engkau berikan kepada kami, seolah-olah kami tidak percaya kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Dan ketika kami memberi kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa kami tidak akan pernah kekurangan. Bapak, terima kasih setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan supaya mendapatkan berkat dari Tuhan. Biarlah kami semua belajar terlebih dahulu memberi kepada Tuhan sambil percaya bahwa berkat itu akan turun kepada kami. Bapak, terima kasih, berkatilah kami semua ketika kami berdoa bersama-sama ingin memberi kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih.